Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Musalla Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, sekalipun pada waktu yang berbeda. Hari ini kita berada di Sabtu pekan kedua. Semestinya kajian rutin kita di Sabtu pekan pertama. Jadi sudah dua kali pertemuan kita di Sabtu kedua ba'da asar. Karena satu dan lain hal kami uzur di Sabtu pekan pertama. Mudah-mudahan untuk jadwal berikutnya kita masih on schedule berada di Sabtu pekan pertama jika tidak ada uzur syar'i. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita sebagaimana yang kita telah sepakati di awal kajian kita di Musalla Nurul Iman. Materinya membahas kitab Syarah Kitabul Jami', sebagaimana bukunya yang ada di depan saya ini, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam hafizahullah ta'ala. Kitab ini, Syarah Kitabul Jami', merupakan ringkasan dari kitab Bulughul Maram.
Jadi salah satu pembahasan di dalam kitab Bulughul Maram itu ada Kitabul Jami'. Ya. Lalu kemudian hal itu dijelaskan, makanya judulnya syarah. Syarah itu artinya penjelas. Nah, itu ya. Syarah kitab Al-Jami', penjelas kitab Al-Jami'. Maksudnya yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terakhir pertemuan kita pada 2 bulan yang lalu, kita telah menuntaskan hadis yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang nomor 2 adalah hadis yang berbicara tentang tidak meremehkan nikmat Allah. Kalau tidak salah, terakhir materi itu tentang qanaah. Nah, tentang seputar qanaah. Itu ya. Adapun bulan kemarin kita ketemu lagi sebenarnya, tapi tidak membahas kitab ini. Karena saat itu sedikit ada kendala di laptop kami. Sehingga kami tidak bisa tampilkan materi tersebut. Hari ini kita akan urutkan kembali. Hari ini kita akan memasuki hadis nomor 3. Lanjutan 2 bulan yang lalu. Hadis yang nomor 3 bagi Bapak Ibu yang punya bukunya diberi judul Beda Antara Kebajikan dan Dosa. Perbedaan antara kebajikan dan dosa itu ada di halaman 26 sampai halaman 30 bagi yang punya bukunya. Baik, bagi yang tidak punya bukunya, maka tentunya seperti biasa kalau materi ini tuntas, ya saya akan kirimkan PDF-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu tetap bisa mengkopi, diperbanyak, dan dipelajari. Baik. Ini karena kita belum tuntas materinya, baru mengawali, jadi saya belum membuatkan PDF-nya, belum bisa saya bagikan maksud saya. Sampai nanti tuntas baru saya bagikan PDF-nya. Baik. Sekarang saya akan bacakan hadis nomor 3 yang berjudul Beda Antara Kebajikan dan Dosa. Jadi kebajikan itu bahasa Arabnya al-birru, kebaikan, kebajikan, sama saja. Al-birru. Sedangkan kalau dosa itu bahasa Arabnya al-ismu, bukan ismu ya. Kalau ismu itu nama. Ya, masmukal karim, siapakah namamu? Ismu. Ini memakai huruf sa, bukan sin. Jadi ismu, al-ismu artinya dosa. Dosa. Jadi kalau boleh diterjemahkan atau ditranslate dalam bahasa Arab, maka judulnya menjadi perbedaan antara al-birru dan al-ismu. Baik. Mana dalilnya? Ayo minta tolong dibantu dibacakan dalilnya. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomornya 2553. 2553 tentang kebajikan dan dosa. Kita bacakan, siap terjemahannya. Anin Nawasi bin Sim'an Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Silakan. Atasnya 4632 ya. 4632. Betul ya? Silakan baca dari An-Nawas bin Sim'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata. Jadi nomor aslinya 2553. Itu sebenarnya namanya bukan Sim'an, tetapi Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu an. Ulang lagi, dari Nawas bin Sam'an. Silakan. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu an, dirinya berkata. Baik, kita dengarkan ini. Yang berkata sahabat Nabi namanya Nawas bin Sam'an Al-Ansari.
berarti penduduk Madinah. Karena di belakangnya ada Al-Ansori, ya, sahabat Ansor, sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Kita lanjutkan, apa perkataannya? Sa'altu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Nah, itu ya, silakan. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang apa yang dia tanyakan? tentang arti kebajikan dan dosa. Apa itu kebajikan itu, wahai Rasulullah? Apa itu albirru? Apa itu dosa? Al-ismu itu apa? Baik, dijawab oleh Nabi. Dijawab. Kebajikan itu apa? Dosa itu apa? Definisi maknanya. Baik. Faqala albirru husnul khuluq. Silakan. Beliau bersabda, Apa jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang albirru dulu, kebajikan? Silakan. kebajikan itu ialah budi pekerti yang baik. Baik, jelaskan. Yang namanya kebajikan, albirru itu adalah contohnya akhlak yang baik. Jadi memiliki attitude, memiliki budi pekerti, akhlakul karimah, itu termasuk kebajikan. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Nah itu. Lah kalau dosa, kita dengarkan definisi dosa. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Silakan. Sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Terus. Dan engkau sendiri benci jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Baik, kita lihat terjemahan redaksi lain. Redaksi lain. Apa itu dosa? Dosa itu adalah, kata Nabi, sesuatu yang mengganggu di dadamu. Sesuatu yang mengganggu di dadamu. Dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Jadi sesuatu yang membuat dada kita menjadi sesak, kepikiran. Nah itu ya. Sebab fitrahnya manusia benci dengan perbuatan yang jelek. Itu fitrah manusia. Benci dengan zina, benci dengan mencuri, benci dengan ghibah, membicarakan aib orang, benci dengan semua maksiat. Tidak suka kalau dikurang ajari anak, durhaka, itu benci. Itu fitrah manusia. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, ternyata hatinya tenang-tenang saja, Mbak. Ya, tenang-tenang baik. Ya, tidak ada sesuatu yang bergejolak. Nggak ada. Orang itu kalau masih punya fitrah, misal masalah korupsi, suap menyuap, itu disuruh tanda tangan, ini angkanya besar, ini miliaran, triliunan ini. Itu begitu dia mau tanda tangan, ini gejolak hatinya muncul. Ini nanti kalau ketahuan KPK ya opo, terus kok ya opo, iki ya opo. Itu berarti masih ada fitrah itu. Masih ada iman itu, masih ada fitrah itu. Tapi ada orang itu fitrahnya hilang, langsung diteken dan dia berhura-hura seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengibaratkan cirinya orang beriman kalau melakukan dosa dengan cirinya orang fasik kalau melakukan dosa adalah kalau orang beriman ketika dia melakukan dosa diibaratkan oleh Nabi seperti duduk di bawah gunung yang dia merasa gunung itu akan menimpa dirinya. Ketakutan. Aduh, kok pas ketemu, nanti pas ketahuan, nanti pas itu masih ada iman berarti. Fitrahnya masih ada. Sedangkan orang fasik tidak. Kalau melakukan dosa. Apa orang fasik? Kata Nabi, cirinya orang fasik itu adalah apabila dia melakukan dosa, maka seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu cukup ditepis dengan jari-jarinya. Artinya, meremehkan dosa, menganggap sepele, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Hatinya tidak gelisah. Mohon maaf. Saya beberapa kali, ada beberapa kejadian, saya lihat di layar kaca kita, agak lama. Itu ada seorang penjahat ditangkap.
Ya. Dan dia ini ditangkapnya menyerahkan diri. Dia ini menyerahkan diri. Lalu ditanya sama pihak kepolisian, mengapa kamu menyerahkan diri dan kamu mengakui bahwasannya kamu pelakunya? Apa jawabannya? Lah itu dia menjawab jawaban itulah yang langsung dalam hati saya. Benar Rasulullah berarti. Benar sudah. Ucapan Nabi gak mungkin dusta. Benar. Apa kata orang ini? Saya tidak tenang, Pak. Tidur dihantui perasaan, Pak. Oh benar, berarti saya duwe iman. Makanya dosa itu yang membuat gusar di hati. Gak tenang. Orang kalau selingkuh, takut ketahuan. Kok pas ketemuan, kok pas ono sing anu, kok sing ono sing video, kok pas nanti ada yang moto, nanti pas nanti ada yang nyebarkan, nanti ada. Masih punya iman berarti. Sebab orang kalau nggak punya iman, fitrahnya hilang. Tenang-tenang saja. Bah ketemuan, gak ketemuan urusan. Itu fitrahnya hilang. Lah orang ini mengakui kesalahannya karena hati saya tidak tenang. Kalau nggak salah kasus pembunuhan. Saya dihantui perasaan, saya ketakutan. Oh, coba ya. Berarti fitrahnya masih ada, ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan korupsi? Ya, habis ngambil uang rakyat, maka dia berleha-leha, nyantai, ke luar negeri, umroh bolak-balik, pergi haji lagi, ya. Padahal itu yang dimakan adalah uangnya rakyat. Berarti fitrahnya telah rusak, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Pelajarannya banyak, Bapak Ibu. Di antaranya adalah yang pertama, pelajaran yang pertama adalah biografi singkat sahabat Nabi yang namanya tadi kita dengarkan. Siapa masih ingat Bapak Ibu namanya siapa? Sam'an. Yang tanya sama Nabi tentang kebajikan dan dosa tadi? Sam'an. Bukan Sam'an dulu, sebelumnya Nawas bin Sam'an al-Ansori radhiyallahu an. Siapa beliau ini? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai para sahabat kalau kita tidak mengetahui biografinya? Minimal ringkas saja. Nama aslinya siapa, lahirnya kapan, wafatnya kapan. Minimal itu aja. Sudah cukup, sudah ya. Yang penting tahu. Lah ini saya akan sebutkan ringkas saja. Dicatat boleh, tidak dicatat nggak apa-apa. Ya. Yang penting panjenengan tahulah. Siapa Nawas ini? Nawas bin Sam'an al-Ansori radhiyallahu an. Ini saya nukil di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya buka di mana? Google atau Chrome, ya. Google Chrome, maka itu bisa diketik saja biografi Nawas bin Sam'an. Nanti akan muncul beberapa situs, silakan dicari manhajuna.com. Nanti diklik akan keluar namanya Nawas bin Sam'an. Begini ringkasnya. Nama lengkapnya Nawas ini adalah Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr al-Amiri al-Kulabi radhiyallahu an. Itu nama lengkapnya. Nawas bin Sam'an, berarti bapaknya namanya Sam'an. Bin Khalid, kakeknya berarti bapaknya bapak. Itu namanya Khalid. Bin Amr, berarti apa ini? Buyut. Ya, kok buyut? Buyut kan kakek tadi itu ya. Saya ulang. Nawas bin Sam'an, berarti Sam'an bapak. Bin Khalid, berarti kakek. Bapaknya Sam'an, kakek. Ya. Terus bin Amr. Buyut ya, betul ya, buyut. Ya, bin Amr al-Amiri al-Kulabi. Nah, itu ya. Sudah apa itu kira-kira ya? Atasnya lagi ya. Semoga Allah meridhoinya. Baik. Lanjut, apa yang perlu kita ketahui terkait Nawas ini? Beliau ini, Bapak Ibu sekalian, berasal dari Syams. Beliau ini berasal dari Syams. Mana Syam itu, Ustaz? Syams itu ada 4 negara. Syams itu 4 negara. Yang pertama Palestina. Itu Syam, Palestina itu. Yang kedua adalah Libanon.
Yang ketiga, Jordania, Jordan. Yang keempat, Suria atau Syria. Itu semuanya wilayah Syams. Jadi Syams itu 4 negara. Palestina, Yordania, Libanon, Suria atau Syria. Yaitu. Dan tentunya yang paling utama adalah Palestina. Ya. Dan Bapak Ibu harus tahu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah mendoakan negeri Syams, ya. Sedangkan negeri selain Syams, negeri Syams dan Yaman, Syams dan Yaman itu didoakan berkah oleh Nabi. Sahabat tanya tentang Irak, negara Irak. Ternyata apa jawabannya Nabi? Anda akan kaget. Coba dibuka dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 insyaallah ya. Coba dibuka jilid 3. Ya. Kita dengarkan jilid 3 di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendoakan negeri Syams dan negeri Yaman, ya, Syams dan Yaman. Dalilnya adalah yaitu di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya Bapak Ibu sekalian, nomornya adalah ya. Nah, ini sebentar. Negeri Syams. Negeri Syams adalah negeri Allahumma barik fi Syamina. Itu doanya Nabi. Allahumma barik fi Syamina wa fi Yamanina. Ya. Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syams kami dan negeri Yaman kami. Lalu para sahabat bertanya, wa fi Najdina, bagaimana dengan negeri Najd kami, yaitu Irak. Najd itu Irak. Maka Nabi mendoakan lagi, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina. Ya Allah, berikan berkah kepada negeri Syam kami, dan ya Allah berikan berkah kepada negeri Yaman kami. Sahabat tanya lagi yang kedua kalinya, wa fi Najdina, bagaimana negeri Najd kami, yaitu Irak. Lalu Nabi mengatakan, negeri itu banyak kegoncangan di dalamnya. Negeri itu banyak gempa, banyak kegoncangan. Ayo saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di negeri Irak? Muncul apa kira-kira? ISIS itu dari mana ISIS? Irak. Hah? Irak. Kalau Iran? Syiah. Selesai. Negeri ini tidak didoakan oleh Nabi. Ya, yaitu negeri Irak, ISIS. Ya, waktu itu rame-ramenya ISIS. Sedangkan Iran terkenal dengan Syiahnya. Ya, jadi Nabi hanya mendoakan Syams sama Yaman. Nah, seperti itu ya. Lo Indonesia Ustadz, sudah jangan aneh-aneh. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang jadi nanti sambil berjalan aja, saya akan tunjukkan dalilnya doa Nabi untuk negeri Syam. Terus tentang Nawas bin Sam'an, apa yang perlu kita ketahui? Beliau tinggal di Madinah selama setahun untuk mendalami ilmu agama. Hanya setahun mendalami ilmu agama bersama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, hadis yang beliau riwayatkan hanya 17 hadis. Sedikit, nggak banyak. Jadi hadis yang berasal dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 17 hadis. Ya, lebih banyak Abu Hurairah 5.000 lebih hadis, ya. Ini 17 hadis saja. Baik. Bahkan ada sahabat yang meriwayatkan hadis kurang dari itu ada. Ya, kenapa? Karena mereka lebih disibukkan dengan menuntut ilmu, bukan untuk
yaitu meriwayatkan hadis. Jadi beliau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau yaitu tidak meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam wa bishawab. Bukhari Ya. ada, Ustaz. Di Bukhari ada. Bukhari. Iya, yang dari Nafi Ibnu Umar. Ya. Dia berdoa, Ya. Allah berkatilah kami pada negeri Syam, kami dan negeri Yaman kami. Nah, coba dibaca. Bukhari nomor berapa? 1037. 1037. Coba dibaca. Sahih Bukhari 1037. Coba Bukhari 1037. Silakan. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ya, beliau berdoa, silakan. ya Allah, Ya Allah. berkatilah kami pada negeri Syam kami Terus dan negeri Yaman kami. lanjut. Ibnu Umar berkata, Ya. para sahabat berkata, juga untuk negeri Najd kami. Apakah juga untuk negeri Najd kami, wahai Rasulullah? Lanjut. Beliau kembali berdoa, Nah, apa doanya Nabi? Silakan. ya Allah, Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami Allahumma barik fi syamina. Terus. dan negeri Yaman kami. Terus. Para sahabat berkata lagi, Apa kata para sahabat? juga untuk negeri Najd kami. Apakah juga berlaku untuk negeri Najd kami? Diberikan berkah? Apa kata Nabi? Ibnu Umar berkata, Silakan. beliau lalu berdoa, di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah. Nah, terus. Dan di sana akan muncul tanduk setan. Nah, kata Nabi, di sana, di negeri itu, yaitu negeri Najd, Irak, akan muncul tanduk setan dan muncul fitnah-fitnah. Nah, itu ya, baik. Dan semua yang disampaikan Nabi keluar semuanya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2, pelajaran nomor 2. Terkait hadis yang kami bacakan tadi, yaitu tentang kebajikan dan dosa. Yang nomor 2 adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberi oleh Allah Jawami'ul Kalim. Nabi diberi oleh Allah Jawami'ul Kalim. Ya, Nabi diberi oleh Allah Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim itu adalah kata-kata yang ringkas, namun maknanya mendalam. Kata-katanya pendek, ucapan Nabi yang ringkas, singkat, namun syarat makna. Nah, itu, yaitu namanya Jawami'ul Kalim. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bersabda, itu kadang-kadang atau kalau memberikan nasihat, tidak panjang-panjang. Pendek tapi maknanya mendalam. Maknanya mendalam. Ya. Jadi Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah yaitu ucapan yang pendek, yang ringkas, namun memiliki makna yang mendalam serta mudah untuk dimengerti. Contohnya ya hadis tadi itu, hadis tadi. Nabi kan ditanya tentang, wahai Rasulullah, apa itu kebajikan, apa itu dosa? Nabi langsung jawab, pendek jawabannya. Kebajikan itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan kalau dosa, sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang, resah, dan kau takut itu diketahui oleh orang lain. Oh, yaitu dosa. Pendek kan? Artinya tidak panjang-panjang, ya, tidak bertele-tele. Ya, baik. Makanya materi tentang ini Jawami'ul Kalim ini kan kami sampaikan di Masjid Pondok Mutiara. Jumat pekan kedua ba'da asar, yaitu materinya tentang mendulang faedah dari kalimat nubuah. 99 hadis Nabi yang pendek-pendek, ringkas-ringkas, tapi maknanya mendalam. Nah, itu ya, dan mudah dimengerti. Mana dalilnya? Nah, tak kasih dalil. Mana dalilnya kalau Nabi itu mendapatkan Jawami'ul Kalim? Ya. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 523. Muslim 523. Baca. Silakan. Muslim 523. Ya. Atasnya 814 Ustaz. 815. 812 ya. 812. Siap. Betul. Sahih Muslim nomor 523. 523. Baca Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Fuddiltu alal anbiya'i sittin bisittin. Silakan. Aku
diberi keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Diingat-ingat ya, nabi itu diberi oleh Allah 6 keutamaan yang tidak diberikan nabi yang lain. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. 6 keutamaan, 6 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi yang lain. Hanya nabi kita tok. Apa itu 6 keistimewaan? Silakan. Pertama, aku diberi Jawami'ul Al-Kalim. Duh, tadi kita bahas, aku itu diberi oleh Allah Jawami'ul Kalim. Ada di situ dalam kurungnya. Abu Hurairah Jawami'ul Kalim. Gak ada. Tidak ada. Jawami'ul Kalim itu maknanya apa tadi Pak, Bu? Ucapan Nabi yang ringkas namun memiliki makna yang mendalam. Yaitu Jawami'ul Kalim. Terus nomor 2 yang Allah berikan apa kepada Nabi kita? Silakan. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang diucapkan di dada-dada musuhku. Baik, aku diberikan oleh Allah keistimewaan yang nomor 2, ditanamkan rasa takut kepada musuh-musuhku. Jadi dulu orang-orang kafir kalau berhadapan dengan Nabi, maka mereka belum ketemu Nabi, itu mereka sudah gentar. Artinya mereka sudah ketakutan. Bertemu dengan pasukan Nabi dan para sahabat. Itu sudah ketakutan. Ya, seperti itu. Jadi ini yang kedua. Yang nomor 3, apa yang Allah berikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW? Silakan. Yang ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Ghanimah, harta rampasan perang, itu halal untukku. Boleh. Ya, kalau nabi-nabi yang lain nggak dapat kenikmatan ini. Kalau Nabi Muhammad dapat harta rampasan perang, halal untuk Rasulullah. Lah Bapak Ibu harus tahu, harta rampasan perang itu ada 2 ya. Harta rampasan perang itu ada 2. Satu namanya ghanimah. Ghanimah itu Pak, Bu, tolong diingat-ingat aja. Ghanimah itu harta rampasan perang apabila terjadi peperangan, konflik-konflik. Jadi perang, orang kafir kalah, lari lenggang kangkung, ninggalkan hartanya. Langsung diambili oleh kaum muslimin. Lah ini ada zakatnya ini. Zakat harta rampasan perang. Dan Nabi boleh mengambilnya. Halal, nggak apa-apa. Tapi perang ini, perang. Lah kalau yang satunya apa? Namanya fe. Harta rampasan perang, fe. Tulisannya fa'i dibaca fe. Apa itu fe? Harta rampasan perang yang nggak pakai perang. Enak ini nomor 2. Jadi mereka sudah berhadapan dengan Nabi, mereka ketakutan, semua perbekalannya dibuang sama dia, karena mereka ingin lari terbirit-birit. Enak tinggal diambili oleh Nabi dan para sahabat. Gak pakai perang. Ini gak ada yang terluka ini. Namanya fa'i atau fe. Nah, itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa bedanya ghanimah dengan fe, dua-duanya sama-sama harta rampasan perang, cuman bedanya kalau ghanimah pakai perang, kalau fa'i nggak pakai perang. Paham sampai di sini ya? Baik. Lanjut terus, itu halal untuk Nabi, harta rampasan perang. Lah kalau sekarang Ustaz, nggak ada. Penjaraan kemarin itu bukan harta rampasan itu. Akun-akun jihad. Itu mencuri itu namanya. Ya merampok itu ya. Lawang yang dirampok itu sama-sama muslim. Padahal kata Nabi ketika Nabi tawaf di Ka'bah, saya pernah nyampaikan ini. Ketika Nabi tawaf di Ka'bah, apa kata Nabi? Nabi berbicara kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau. Wahai Ka'bah, betapa harumnya engkau. Wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau. Namun ada komanya belum titik. Namun hartanya muslim, darahnya muslim, kehormatannya muslim lebih agung di sisi Allah ketimbang engkau Ka'bah. Kita ini sholat ngadep Ka'bah loh. Sholat kita ini, itu masih kalah sama harta kita, sama darah kita. Kalah, masih lebih berharga kita daripada Ka'bah. Nabi yang ngomong. Itu ada kitabnya, ini Abu Hurairah bawa kitabnya, Sahih Targhib. Kalau nggak salah jilidnya jilid 4.
nomornya 2400-an, sekitar itu ya. Ini menunjukkan kepada nggak boleh diambil, dibegal, dikorupsi, nggak boleh karena lebih berharga daripada Ka'bah itu hartanya. Yang kedua, fisiknya disakiti, tawuran antar pelajar, tawuran kampung, tawuran antar mahasiswa, ya, dipukuli rame-rame. Ini Muslim. Darahnya lebih berharga daripada Ka'bah. Yang nomor 3, kehormatannya dihibah, dijelek-jelekan, ya, dicaci maki, digosipin, difitnah. Ini kehormatannya lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Hati-hati. Ya, makanya nggak boleh kita melakukan kezaliman kepada saudara kita, apalagi dia seorang Muslim. Nah, jadi yang kemarin itu bukan harta rampasan perang, bukan. Saat TV ghanimah ya. Ini nggak pakai perang ini kan? Nggak pakai perlawanan loh. Orangnya nggak ada. Ya, Dipikir fai ini berarti ya. Dipikir fai ini ya. Itu nggak boleh ya. Seperti itu. Baik, itu perampokan. Ya, baik, kita lanjutkan. Silakan terus, apalagi yang Allah berikan kepada Nabi kita? Nomor berapa berarti sekarang? 4. Silakan, apa itu Abu Hurairah? Yang keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Bumi dijadikan suci untukku dan dijadikan masjid. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya kalau kita tidak ada air, boleh tayamum tidak? Boleh. Jadi bumi itu suci. Boleh dijadikan untuk sebagai tayamum. Tinggal telapak tangan kita saja kita tempelkan. Ya. Setelah itu kemudian kita usap wajah kita sekali. Lalu punggung telapak tangan kanan sekali. Punggung telapak tangan kiri sekali. Yaitu namanya tayamum. Jadi tidak perlu tayamum itu diusap sampai siku gini. Enggak. Jadi cuman bagian luarnya saja. Sekali kanan, yang kiri sekali. Selesai, suci. Ya. Maka yang seperti ini adalah kemudahan. Termasuk dimanapun kita sholat, boleh. Karena bumi ini dijadikan sebagai tempat sujud. Kecuali Bapak Ibu. Kecuali. Ada pengecualian. Ada kalau tidak salah 7 tempat yang kita tidak boleh sholat di situ. Bumi ini, saya ulang lagi Abu Hurairah, ulang lagi kalimatnya. Perhatikan baik-baik. Nanti tak jelaskan lebih detail. Coba dibaca yang nomor 4 tadi. 4 apa 5 tadi? 4, silakan ayo. Yang keempat, bumi dijadikan suci untukku. Stop. Ulang lagi. Yang keempat, bumi dijadikan suci untukku. Bumi dijadikan suci, berarti boleh dipakai tayamum. Terus, apalagi tadi terakhir, lanjut. Dan juga sebagai masjid. Sebagai masjid, tempat sholat. Jadi Anda mau sholat dimanapun boleh di muka bumi ini. Kecuali, ada 7 tempat panjenengan nggak boleh sholat di situ. Apa saja 7 tempat itu? Yang pertama adalah tempat sampah. Nggak boleh. Sholat di tempat pembuangan sampah. Nggak boleh. Nggak boleh ini, ya. Seperti tempat sampah atau tempat pembuangan sampah yang kadang di dalamnya terdapat najis, gitu ya. Maka barang siapa yang sholat di dalamnya ada najisnya, ya, maka tentunya tidak sah, ya. Kalau kita kalau kita kira tempat itu suci, ya, maka itu termasuk tempat yang menjijikkan yang bikin sholat kita tidak sah. Yang nomor dua, tempat yang tidak boleh kita sholat di situ. Padahal seluruh bumi ini boleh kita sholat. Boleh. Kita sholat mau dimanapun boleh. Seluruh di permukaan bumi ini. Yang nomor 2 adalah tempat penyembelihan hewan. Tempat penyembelihan hewan. Nggak boleh sholat. Nggak boleh. Maksudnya RPH Ustaz. Ya di situ nggak boleh. Termasuk nih ya. Termasuk sholat di masjid. Masjid Ustaz, sebentar. Sholat di masjid, yang masjid itu halamannya dipakai tempat penyembelihan. Sehingga bau darahnya, bau kotorannya kambing, sapi, itu masuk sampai ke dalam masjid.
Nggak boleh ini. Masjid itu harus steril. Makanya kalau mau berkurban Idul Adha, jangan di halaman pelataran masjid. Jangan. Harus ada tanah lapang tersendiri. Seperti itu. Sebab apa? Masjid tidak boleh dikotori. Apalagi saya sering melihat itu bagian pendistribusian daging. Kalau kurban, itu biasanya kan panitianya ibu-ibu yang bagian nimbangi. Itu kadang-kadang di teras masjid. Lah teras masjidnya jelembret darahnya hewan. Haram, nggak boleh. Masjid harus suci, bau wangi-wangian. Maka harus keluar ini, nggak boleh. Nggak boleh, nggak layak masjid dijadikan tempat seperti ini. Oh, banyak nggak yang seperti ini? Hanya. Hampir tiap Idul Adha sering kita temukan. Nggak boleh. Meskipun sudah dikasih terpal. Dikasih lemek terpal. Sehingga darahnya tidak terkena ke keramik atau tekel atau lantai masjid. Tapi tetap baunya masuk. Nggak boleh. Di luar. Makanya masjid saya, yaitu Nurus Sunnah itu, masjid yang kita bangun sama-sama ya, itu kalau sudah Idul Adha, kunci, steril, ya, harus di luar. Nah, seperti itu. Dulu, ya di lantai paling bawah, itu dilakukan khusus akhwat, yang bawah itu, sehingga tertutup, akhwat nggak kelihatan. Pokoknya daging apa langsung kirim ke dalam, dipotongi sendiri, sak jeroan-jeroannya, sehingga bau. Begitu dapat nasihat, oh, astagfirullah, iya, nggak boleh. Ternyata itu ada larangannya, nggak boleh. Sholat di tempat penyembelihan hewan, nggak harus RPH, tapi tempat yang di situ dilakukan penyembelihan, nggak boleh. Makanya masjid harus bau wangi-wangian, bau dupa, harus bersih. Ya. Nomor 3, kuburan, nggak boleh. Sholat di kuburan. Kalau sholat jenazah, boleh sholat jenazah. Sholat gaib, sholat jenazah boleh. Karena sholat jenazah nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Hanya 4 kali takbir saja. Yang nggak boleh itu sholat yang pakai rukuk, pakai sujud, ngadep kuburan. Nah, itu nggak boleh. Kecuali antara tembok masjid sama temboknya kuburan itu dibatasi, ada pembatas, nggak apa-apa sholat di masjid ini. Tapi kalau kita sholat di masjid yang di halaman samping kanan kiri teras masjid atau di tempat belakang mihrab ya, atau di belakangnya masjid itu ada kuburan, satu lokasi, maka ini katanya ulama, maka mana lebih dulu yang dibangun di situ. Kalau yang di situ itu kuburan dulu sebelum dibangun masjid, maka masjidnya harus dibongkar. Yang berhak kuburan. Tapi kalau masjid duluan baru kemudian kuburan, maka kuburannya harus dipindah. Ustadz, saya sebentar, mumpung belum jauh. Lah kuburannya Rasulullah ya apa Ustadz di Madinah? Ada yang mau tanya itu? Oh, tak jawab dengan senang hati. Ya, itu yang tak tunggu-tunggu. Ya, ya apa kalau di Madinah Ustaz? Bukankah itu ada kuburannya Nabi? Bukankah ada kuburannya Abu Bakar? Bukankah itu ada kuburannya Umar radhiyallahu anhu? Lalu bagaimana? Sabar. Ceritanya beda. Buku ini hijau, anggap Masjid Nabawi di zaman Nabi. Nih, sini tempatnya. Rumahnya Nabi bersama Aisyah, rumah Nabi bersama Aisyah ada di sebelah kirinya. Antara masjid sama rumah Nabi ada space jarak, tidak jadi satu, Kak. Jadi satu. Sudah ya? Baik, harus dipahami dulu itu. Lalu Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Setiap Nabi dan Rasul itu dikubur di mana dia meninggal. Jadi bedanya kita dengan Nabi dan Rasul, kita ini meninggal dimanapun, meninggal di rumah sakit, meninggal di rumah, meninggal di jalan, naudzubillah min dzalik, ya tetap dimakamkan di kuburan, kuburan Islam. Kalau Nabi dan Rasul tidak, meninggalnya di mana? Ya di situ digali. Lah Nabi meninggal di dalam kamarnya Aisyah. Rumah ini, maka di kamar itulah digali kuburan berdasarkan wasiat pesan Nabi. Beda, udah ya, sudah Nabi dikubur. Lah di situ kan ada Abu Bakar. Sebentar, maka setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar menjadi khalifah.
Di akhir hidupnya wasiat. Makamkan aku di samping kekasihku. Rasulullah. Waktu itu masih ada jarak, space. Gak jadi satu. Ini rumah, ini masjid. Gak jadi satu ini. Gak satu area lokasi. Satu pekarangan. Enggak. Ini beda, ini space ini. Gak ada ini, sudah. Ini ada jaraknya. Baik. Abu Bakar dimakamkan. Terakhir Umar bin Khattab juga pesan wasiat makamkan. Sudah. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, apalagi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, melakukan terus di zaman khalifah-khalifahnya, khalifah-khalifah setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, setelahnya mulai jumlah kaum muslimin tambah banyak. Otomatis butuh pelebaran, butuh perluasan, maka diperluasnya waktu itu nggak bisa ke belakang, tetapi harus menyamping, sehingga masuklah, nah ini tangan saya tak ginikan, masuklah Masjid Nabawi sama rumah Nabi jadi satu, anggap meja ini, wes dari situ sudah, perluasan, anggap meja ini. Ustadz, apa enggak sebaiknya dipindah Ustadz? Tak boleh. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya seluruh jasad Nabi itu utuh. Tidak ada yang rusak, tidak dimakan bakteri pengurai. Jasadnya Nabi utuh. Dan Nabi mengatakan semua Nabi dan Rasul meninggal, mereka sholat di kubur mereka. Itu riwayatnya sahih dalam kitab silsilah di sahih. Semua Nabi dan Rasul ketika mereka meninggal, mereka sholat di kuburnya. Sholatnya kayak apa? Wallahu alam. Yang jelas Nabi mengatakan mereka sholat di kubur mereka. Jadi ini nggak bisa dilakukan pembongkaran. Akan muncul fitnah luar biasa di muka bumi ini. Nggak boleh. Jadi tetap terjaga. Itu pun yang kayak gini sama kerajaan Saudi Arabia sudah didesain. Didesain apa? Jadi didesain, diatur sedemikian rupa. Kalau nggak salah lapis temboknya itu 3 atau 4. Lapisnya itu. Untuk melindungi kubur Nabi ini. Karena banyak upaya ingin ngambil jasadnya Nabi. Lapisnya ini ada lapis besi, lapis nggak karuan sudah. Lapisnya. Dan dibuat geser serong. Sehingga orang kalau sujud di Masjid Nabawi, tidak langsung sujud ke kubur Nabi. Sudah didesain. Diatur. Berarti kalau kayak gini boleh Ustaz? Boleh. Ini namanya tidak ada unsur kesengajaan. Lah kalau di negeri kita, disengojo. Pengen tahu? Kalau disengaja. Ini ada masjid. Nih buku hijau ini masjid. Sudah ya. Lalu tiba-tiba HP ini orangnya. Ada seorang ulama, kiai, habib, siapapun namanya. Tokoh umat meninggal. Untuk mengenang dia, dikuburkan di pelataran masjid. Sengojo. Heran. Untuk mangkel saya. Sengaja ini. Ini harus dibongkar, dikeluarkan. Masjid punya hak. Seperti itu. Lah kalau misalnya dibalik, ini kuburan orang soleh, sunannya siapapun, entah Sunan Ampel atau saya lahir Ampel. Itu Masjid Ampel itu tempat bermain saya dulu. Ya, mulai kecil saya lari-lari apa karena rumah saya nyamplungan dulu. Nyamplungan Gang 10, tembusan Masjid Ampel. Jadi Anda dengan saya lebih tahu Masjid Ampel ketimbang Anda. Jadi ini ada tokoh. Lalu kemudian untuk mengenang jasanya, maka dibuatkan masjid. Nah, sudah untuk mengenang jasanya, ini ulama tersebut. Maka ini yang benar, masjidnya harus dibongkar, dipindah tempat lain. Makam sendiri, masjid sendiri. Mestinya begitu. Ya, jadi nggak boleh ya. Jadi sholat di kuburan nggak boleh. Jadi hati-hati kalau mau sholat lagi perjalanan, dilihat dulu di situ ada kuburan apa enggak. Ya, kalau satu lingkungan sama kuburan di halamannya, maka sebaiknya cari masjid yang lain saja. Karena memang tidak diperbolehkan. Ya, baik. Apalagi pas sujud di depannya maisan. Ya Allah. Ya. Ada yang kayak gini. Ada. Saya pernah tahu itu. Ada. Sujud di depannya ini ada kijingnya.
Maisan. Ya. Nah, itu ya, batu nisannya. Lah yang seperti ini tidak diperbolehkan ya. Terus di mana lagi? Sholat yang kita tidak boleh sholat. Tempat yang kita tidak boleh sholat di situ. Tengah jalan tidak boleh. Ya, tengah jalan. Maksudnya gimana? Nih, maksudnya itu adalah ada kan orang itu kalau sholatnya itu berjamaah di tengah jalan. Idul Fitri, Idul Adha. Ini orang lain tidak diberi akses untuk jalan. Pokoknya main tutup sehingga orang mau yang sakit, pengen ke rumah sakit, kesulitan. Ya, karena tidak ada akses, diberikan akses lain. Ditutup gitu. Kadang-kadang nutupnya itu persis di tempatnya dekat sholat. Ya, mestinya yang benar kalau sholat itu bukan di jalanan, di tanah lapang, bukan nutup jalan. Kecuali kalau diberi akses, sehingga maaf, mereka yang non-muslim ingin keluar rumah, atau mereka yang sakit ingin berobat, ada aksesnya, dimudahkan. Seperti itu. Lah ini tidak. Pokoknya ya ini punya hajat sakar PDW itu ya begini. Main tutup gitu aja. Nah, ya, baik. Kita lanjutkan. Sebab kadang-kadang itu ada orang itu yang sedikit egois. Ya. Jadi merasa ini kan hajatnya masjid kami. Toh juga tidak tiap hari. Setahun cuma 2 kali. Orang harus memahami kami. Loh ya tidak boleh. Iya, nggak boleh. Ya. Baik, itu nomor 4, tengah jalan. Nomor 5, kamar mandi. Ustadz, kalau itu alih fungsi. Dulunya kamar mandi dijadikan musola. Alih fungsi. Boleh enggak sholat di situ? Itu dulunya itu toilet, Ustadz. Terus dijadikan masjid, musola. Boleh enggak sholat? Maka jawabannya boleh, karena sudah alih fungsi. Yang tidak boleh itu kalau masih ada toiletnya. Nah, itu ya. Baik, nggak boleh. Karena tempat ini najis tentunya. Ya. Terus, apa ada Ustadz orang itu sholat di toilet? Oh, Bapak Ibu belum pernah lihat bulan Ramadan di Masjidil Haram. Terutama 10 hari terakhir. Allahu Akbar. Kredit. Mengalahkan jumlah jamaah ibadah haji. Tidak kurang dari 5 juta manusia tumplek-blek masuk Masjidil Haram. Semua warga setempat asli masuk Masjidil Haram. Seperti itu. Sehingga kita yang umroh, kesusahan cari. Sehingga ada di antara kita, lah kamar mandi di sana kan eskalator. Turun bawah tanah. Itu mereka kadang-kadang gelar sajadah itu di dekat itu kamar mandi. Berarti mereka sholat di tempat toilet. Ya apa ini Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas gak boleh. Sampai eskalator dimatikan. Semua jalan kaki. Eskalator. Orang sholat itu di eskalator. Ya apa caranya? Jadi dia rokok itu kepalanya sujud rokok nyentuh punggungnya orang. Jadi punggung ke punggung. Sujud ya apa? Wis miring-miring, gak karu-karuan wis. Kakinya orang sudah seperti itu. Kredit kalau Ramadan. Tapi ganjarannya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kepingin nyaman bintang 5. Keren ya, hotelnya bintang 5. Ya dekat sama masjid ya. Itu dan harganya juga keren. Juga bintang 5. Juga bintang 5. Baik, kita lanjutkan. Sebab ada orang kaya raya soge, tapi umroh kepingin backpacker. Ada enggak yang kayak gini? Orangnya kaya raya, duitnya banyak. Kalau mau daftar umroh sama istri sama anaknya, cari yang murah-murah. Terus gak apa-apa adot tidik pakai shuttle bus. Kalau mau ke masjid itu pakai naik ke dulu. Apa? Ya, shuttle bus atau apa, nanti dijemput atau apa. Gak apa-apa nanti makannya itu. Ya Allah. Ya, muliakan istrimu. Ya.
Itu, jadikan istrimu ratu, bukan pembantu. Masya Allah. Bikin Kenapa? seneng ibu-ibu. Iya, seneng ibu-ibu. Iya. Itu, harus dimuliakan. Ya. Kasihan. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6, sholat yang tidak boleh kita lakukan, tempat sholat yang kita di situ nggak boleh. Nomor 6, kandang onta. Nggak boleh. Kalau kandang kambing boleh enggak? Boleh. Bahkan Nabi mengatakan, sholatlah kalian di kandang kambing. Karena kandang kambing itu mengandung keberkahan. Sudah pernah nyoba? Dicoba Bapak Ibu. Dicoba. Jangan cuma dibahas hadisnya tok, tapi tidak pernah dicoba. Sesekali kalau pergi ke Pacet, banyak di sana kandang kambing. Ya daerah Mojokerto, Mojosari, kandang kambing. Iya, susu kambing. Iya. Itu lo viral itu kalau di video Abu Hurairah. Gak usah ya. Itu Ustadz tidak bawa sajadah. Lo ndak usah, karena kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis, pinter. Yang najis itu hewan yang haram kita makan, kotorannya. Jadi kalau Anda kena darahnya kambing, darahnya sapi ketika Idul Adha, maka dipakai sholat nggak apa-apa. Meskipun itu bau, nggak apa-apa, nggak najis karena halal dimakan, termasuk kotorannya. Wong kecil-kecil kotorannya. Cili-cili. Cili-cili tapi akeh, ya. Masya Allah. Tidak apa-apa, dicoba. Coba. Bulan depan tak tanya lagi, sudah dicoba belum? Ya, itu. Ya, barangkali ada yang putra-putrinya sekolah di Wonosalam. Cari di sana banyak ya kandang kambing. Ya, sholat di kandang kambing. Ibu mau beli susu kambing? Enggak Pak, saya nunut sholat di sini. Ya, nunut sholat di sini. Loh kenapa? Kenapa ibu kok mau sholat di kandang kambing? Sahih Abu Dawud 184. Buka. Abu Dawud 184. Tunjukkan Abu Dawud 184. Ini dalilnya. Ayo baca. 184 Abu Dawud ketemu. Silakan baca Abu Hurairah. Siap. Dari silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, silakan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berwudu karena makan daging onta. Bagaimana hukumnya wudhu makan daging onta? Daging onta, lanjut. Maka beliau SAW bersabda, Berwudhulah, silakan. berwudulah karenanya. Terus lanjut kalau daging kambing. Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Apa kata Nabi kalau daging kambing? Maka beliau SAW bersabda, Ya. janganlah berwudu karenanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau panjenengan sekarang wudhu, makan daging onta, batal wudhu Anda. Jadi daging onta itu pembatal wudhu. Kayak kentut pembatal, kayak seperti itu, batal. Kenapa? Karena kandangnya onta itu sarangnya jin. Dikhawatirkan kita kena pengaruhnya. Kalau kandang kambing, nah dengarkan, ayo teruskan, lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di tempat tambatan unta. Nah gimana hukumnya wahai Rasulullah, gimana sholat di kandang onta? Apa kata Nabi? Maka beliau SAW bersabda, Silakan. janganlah kalian mengerjakan sholat di tempat itu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia termasuk setan. Tempat syaitan, tempatnya kandang onta. Terus kalau kandang kambing, lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di tempat tambatan kambing. Kandang kambing, lanjut. Maka beliau bersabda, Isinya, sholatlah di dalamnya. kenapa? Karena sesungguhnya tempat itu mengandung barokah. Tuh, berkah. Pengen ngalap berkah, ngapain antri ponari nyelupkan tangannya? Ngalap berkah ke Kiai Selamat. Mana Kiai Selamat? Kerbau putih milik keraton Surakarta. Ngalap berkah, kandang kambing. Ya, harus coba. Terus di mana lagi kita tidak boleh sholat? Yang nomor 7, di atas bangunan Ka'bah. Di atas bangunan Ka'bah nggak boleh.
Kalau di lantai 2 Masjidil Haram boleh. Ini atasnya Ka'bah bangunan. Kalau di dalam Ka'bah boleh. Sholat di dalam Ka'bah. Beberapa presiden kita masuk ke dalam Ka'bah. Dipersilakan oleh Raja Saudi. Masuk. Beberapa presiden kita dikasih kesempatan. Sholat di dalamnya. Boleh. Dalamnya Ka'bah. Yang tidak boleh itu di atasnya Ka'bah. Bangunan atas. Kalau bangunan masjid, tolong bedakan loh ya, Ka'bah sama Masjidil Haram. Ka'bah sama Masjidil Haram. Yang tidak boleh itu bangunan Ka'bah atasnya. Kalau lantai 2, lantai 3, Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Boleh. Jadi ketika sholat itu lihat bahwa kelihatan Ka'bah. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu di Ka'bahnya, atasnya. Nggak boleh. Terus yang nomor 8. Oh, ada 8 ini. Ternyata ada 8. Tidak boleh sholat di tempat tanah yang dirampas dari pemiliknya. Tanah yang dirampas dari pemiliknya. Barang siapa merampas tanah dari pemiliknya, diharamkan sholat di dalamnya. Ya, menurut kesepakatan para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sholat di tanah yang dipakai tanpa seizin pemiliknya adalah haram. Menurut konsensus para ulama ijma. Jadi kalau ada musola masjid, kita sholat di masjid itu musola, masjid ini izin mendirikan bangunannya belum anu. Atau mungkin belum dapat izin misalnya. Maka dalam hal ini jangan. Ini dapat anu kan? Izin kan? Ada kan? Dapat. Boleh sholat di sini boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada izin jangan. Ya, tidak ada izin jangan. Bagaimana Ustadz, kita sudah mengajukan izin, ya, izin IMB, izin mendirikan bangunan, IMB. Ternyata dipersulit, ya urusannya mereka. Yang penting kita sudah mengajukan izin kok. Kan gitu. Kalau tidak ada under table kan tidak lancar biasanya. Nah, apa under table? Anda tahu sendirilah ya. Makanya dalam hal ini yang penting sudah izin. Kalau tidak pakai izin, jangan. Kemarin ada yang tanya, klasik. Tapi Masya Allah pertanyaannya di luar dugaan kita. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang masjidnya itu nyuri PLN? Nyuri listrik. Apa? Ada ya? Nyuri meteran. Iya betul ya? Ya. Nah, sehingga mestinya ini banyak ini. Wong AC-nya aja berapa? Ternyata tiap bulan cuma bayar 400, 500. Mestinya 2 juta lebih nih. Nah, ada nggak yang kayak gini? Separuh nyolong, Spanyol. Betul, Spanyol, separuh nyolong. Ya apa ini Ustaz? Ya. Maka kita yang sholat di masjid ini harus mengingatkan takmirnya. Tidak boleh seperti itu, haram hukumnya. Ya, kecuali kalau dari pemerintah khusus masjid listrik ada diskon. Nah, nggak apa-apa, karena untuk masjid. Lah ini tidak, ini jelas-jelas mengambil mencuri, nggak boleh. Ya, wong di situ ada freezernya, karena masjidnya ini lengkap fasilitasnya. Dia ada wifi, terus kemudian AC berapa, kipas angin, semuanya. Audio lengkap, ya. Ternyata tiap bulan cuma 400, 350. Ya Allah, padahal masjidnya besar. Ya, itu tadi, Spanyol. Separuh nyolong. Ya nggak boleh ya, kecuali sudah dapat diskon. Baik, itulah 8 tempat kita nggak boleh. Terus lanjutkan tadi, Nabi diberi 6 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Betul atau tidak? Ya. Nomor berapa tadi? Lupa. Iya. Nomor berapa? 5? Ya, enggak, hadis nomor berapa? Ini hilang hadisnya soalnya. Hadisnya berapa? Nomor berapa tadi? Loh, bukan hadis nomor 3. Sahih Muslim nomor berapa tadi? Ya. Kira? 523. Canggih bapak-bapak. Bapak-bapak nggak pakai nyatet apal. Masya Allah. 523. Ya, ibu-ibu masih nyatat ya. Karena ada yang dihafalkan yang lain. Ada 523. kesalahan suami.
523. Ya, 523. Atasnya berapa? 81 berapa? 812. 812. Ayo, silakan. Silakan. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi. Aku diberi oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Isinya. aku diberi keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Lanjut. Yang pertama, aku diberi Jawami'ul Al-Kalim. Sudah saya jelaskan Jawami'ul Kalim tadi apa. Nomor 2. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang diucapkan di dada-dada musuhku. Lanjut nomor 3. Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Tadi sudah tak jelaskan antara ghanimah dengan fa'i atau fe. Terus lanjut nomor 4. Yang keempat, bumi dijadikan suci untukku Nah, sampai di sini tadi bumi dijadikan suci untukku dan dan juga sebagai masjid. sebagai masjid. Tadi sudah tak jelaskan ada 8 tempat kita tidak boleh sholat di situ. Sekarang yang nomor 5, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Silakan yang nomor 5. Yang kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk. Baik, aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Baik itu manusia Arab ataupun non-Arab, manusia berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah, semuanya aku diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Makanya tidak ada istilah Islam Nusantara. Tidak ada. Islam Pakistan, Islam Timur Tengah, Islam Malaysia, Islam India. Nggak ada. Yang ada cuma satu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Aku diutus untuk seluruh manusia. Itu nomor 5. Seluruh manusia. Yang nomor 6 terakhir, silakan. Yang keenam, para nabi ditutup dengan kerasulanku. Nah, tidak ada nabi lagi setelah aku. Akulah penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau ada yang mengaku ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW, maka ini nabi palsu. Dan itu katanya nabi boleh dibunuh. Tapi yang eksekutornya adalah ulil amri. Mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Contohnya siapa? Banyak. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dari India yang punya aliran Ahmadiyah itu juga ngaku nabi ya setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Makanya pada saat itu dia akan melakukan mubahalah sampai akhirnya matinya mengenaskan. Matinya Mirza Ghulam Ahmad ini. Mirza Ghulam Ahmad. Nah, seperti itu ya. Maka yang seperti ini nggak boleh ya. Terus Indonesia juga ada nyumbang nyetor nama, ngaku nabi, mantan pemain bulu tangkis, ya, yang mengaku mendapatkan wahyu di Bundaran HI, Hotel Indonesia, Jakarta. Kok bisa Jibril turun di situ? Ya, malaikat Jibril. Siapa namanya mantan pemain? Ahmad Musaddiq. Nah, sudah ditangkap oleh pemerintah kita. Dan masih banyak lagi. Lia Eden. Terus ada lagi kerajaan ubur-ubur. Ada enggak itu waktu itu? Banyak. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ngaku dari mana itu Tasik apa Tasik atau apa? Ya, Nabi Asep, namanya Asep. Kalau nggak salah. Ya, Asep atau siapa yang lagi viral waktu itu masuk televisi. Ngaku nabi mendapatkan wahyu. Loh, coba. Kok ada nabi namanya Asep? Itu. Ya. Dari suku Quraisy, Pak. Bukan dari suku Quraisy. Yang jelas ini bukan dari suku Quraisy. Ya, maka nggak boleh. Ini semua adalah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Kita lanjutkan sekarang pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3. Jam berapa ini? Cukup, insya Allah. Kita tambahkan ini aja. Sedikit ini, sedikit. Pelajaran nomor 3 adalah definisi al-birru. Saya bahas al-birru dulu ya. Untuk yang al-ismu dosa, nanti belakangan. Mungkin 2-3 bulan lagi. Karena ini panjang ini. Definisi al-birru ini. Contoh-contohnya al-birru itu banyak. Ya. Definisi al-birru
Albirru itu kan kebajikan. Apa itu definisinya? Definisinya adalah orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Jadi albirru itu akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ya. Bahkan saya tambahkan ini. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Qawaid wa Fawaid halaman 239. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan albirru itu maknanya adalah satu kata. Albirru itu satu kata yang mencakup setiap perbuatan baik, yaitu albirru. Semua yang baik-baik, semua perbuatan baik, yaitu albirru. Akhlak yang baik, bukan yang tercela, yang terpuji. Itulah albirru. Akhlak mahmudah, bukan akhlak madmumah. Nah, lah contohnya, nah baru sekarang agak banyak. Jadi ternyata contoh yang masuk kategori albirru, karena albirru itu kan akhlak yang baik, yang masuk kategori akhlak yang baik, itu totalnya, sebentar. Tidak kurang dari 37. Banyak ini mungkin sampai 2-3 kali pertemuan. Tidak kurang karena ada penjelasannya. Tidak kurang dari 37 contoh masuk kategori albirru, kebajikan atau akhlak yang baik. Apa saja? Yang pertama, atau yang A gitu aja ya, supaya enggak bingung. Karena pelajarannya masih nomor 3 ini. A gitu aja. Jadi nanti A, B, C, D, E, F, sampai nanti Z. Z itu 26. Setelah itu nanti A, A, B, B, C, C, D, D. Nah gitu. Sampai 37 nanti. Masya Allah. Ya, supaya enak belajarnya, enggak bingung. Karena kita masih pelajaran nomor 3 definisi albirru. Albirru itu husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Contohnya, yang A, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, itu maka dia termasuk kebajikan. Kebajikan. Beriman kepada Allah. Bisa minta tolong yang sebelah sana dinyalakan? Sebelah sana, lampunya, lampu. Oh iya itu, di atas itu. Ukti. Nah, coba dicetek semua saja. Iya. Insya Allah enggak meledak atau apa enggak kok. Semuanya. Semua wis. Ya. Ini ya. Karena ini bayar PLN-nya. Ya. Ini bukan Spanyol ini. Bukan berapa langsung dilebihin ya di sini ya. Jadi yang pertama beriman kepada Allah, itu contoh albirru usul khuluq. Iman kepada Allah. Dalilnya nanti jadi satu ya, nanti jadi satu. Yang B, yang kedua maksudnya, yang B, beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya semua malaikat. Baik itu malaikat yang kita ketahui namanya, maupun malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Loh yang kita ketahui apa contohnya? Ya malaikat Israfil, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Ridwan, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Nah itu ada namanya. Malakul Maut. Nah, malaikat maut itu ada ya. Baik. Seperti itu. Mungkar Nakir itu ada. Ada lagi Harut dan Marut itu ada. Adapun kalau Israel nggak ada. Ini penamaan Israiliyat. Malaikat pencabut nyawa katanya Israel. Salah, yang benar itu Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Memang guru-guru kita dulu waktu kita masih sekolah ngajarkan itu. Lah karena ilmu tidak datang kepada mereka, ya jangan disalahkan guru kita, doakan saja. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya guru-guru kita dulu, guru agama kita ya. Amin. Itu mungkin tidak sampai informasinya. Ya, baik. Jadi kalau kita semakin belajar taklim terus, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi seluruh malaikat termasuk malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Oh banyak, nggak terhitung
Ya, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Contohnya adalah seperti Nabi pernah mengatakan, barang siapa menjenguk orang sakit di pagi hari, maka didoakan ampunan oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Mulai pagi sampai petang didoakan ampunan. Kalau jenguknya sore, didoakan ampunan oleh 70.000 malaikat kepada Allah. Ampunan sampai pagi didoakan. Bahkan Nabi pernah mengatakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah untuk langit penghuni, langit yang ketujuh. Kan langit itu satu, langit kedua, langit ketiga. Seperti Nabi ketika Isra Mi'raj, langit pertama ketemu Nabi siapa, langit kedua sampai langit ketujuh ketemu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lah, langit ketujuh itu ada Ka'bahnya. Setiap langit ada Ka'bahnya. Langit pertama nama Ka'bahnya Baitul Izzah. Langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Ayatnya ada di Quran. Wal Baitil Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Ini kata Nabi setiap hari mulai Nabi ini loh. Mulai diciptakannya langit dan bumi loh ya. Mulai diciptakan langit dan bumi. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, masuk dan tidak keluar tiap hari sampai kiamat. Anda bisa bayangkan banyak jumlahnya malaikat. Bala tentaranya Allah ini banyak. Ya, satu manusia itu yang mantau kanan kiri. Ini belum yang mencatat. Katanya Raqib Atid, bukan, namanya bukan Raqib Atid. Raqib Atid itu tugas. Nama tugas, nama sifat, bukan nama malaikat. Jadi namanya siapa? Ya kita disebutkan malaikat pencatat amal kebaikan, malaikat pencatat amal keburukan. Raqib Atid itu nama sifat, bukan namanya malaikat, bukan. Baik, itu masih ada lagi kanan kiri kita, depan belakang kita itu ada. Bahkan ada satu malaikat terus yang memantau kita. Banyak, tiap orang banyak kita diitari. Maksudnya apa Pak Ustadz? Setiap orang itu kok banyak malaikat yang memantau kita. Supaya kita kalau melakukan amal kebaikan, meskipun orang lain tidak mengetahui, kita lakukan di atas puncak gunung kebaikan itu, maka tetap tercatat. Termasuk yang terlintas di hati kita. Pengen mengumrohkan ibu, pengen nanti malam sholat tahajud, pengen besok pagi ikut taklim kajian, keretek hati, niat, meskipun belum diamalkan, kecatat semuanya. Tapi sebaliknya, sekali melakukan maksiat, meskipun di pojok gunung, tidak ada satupun orang yang tahu, ojo khawatir, tetap kecatat. Ojo khawatir. Karena malaikat ini banyak yang mengitari kita. Tetap tercatat. Dia pikir kemudian tidak ada yang lihat, terus gak kecatat. Oh gak bisa, tetap tercatat. Ustadz kalau sudah tobat, apakah nanti itu diampuni? Ya kalau tobatnya nasuha diampuni. Lah terus dosa itu dihapus? Enggak. Dosanya tetap, meskipun dosanya diampuni, tapi yang sudah dia lakukan ditunjukkan. Ini loh, catatanmu, kau dulu pernah melakukan ini. Kau dulu pernah zina, kau dulu ini. Tapi sudah diampuni orang ini, tetap itu menghias. Di catatan amal kita. Tetap ada. Ya, makanya hati-hati. Makanya zikir pagi petang itu ada doa yang berbunyi, Allahumma astur auratina. Ya, dan seterusnya kan itu ya. Ya Allah tutup aibku ya Allah. Tutup. Ya, tutup aibku. Baik. Kita lanjutkan. Itu tadi yang nomor 2B ya, beriman kepada malaikat. Yang C, beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Kitab yang Allah turunkan. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Abu Hurairah, apa saja? Daud, yang pertama, Zabur. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Terus, Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Terus kemudian kitab apa lagi? Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Terus apa lagi? Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi Suhuf Ibrahim.
lembaran-lembaran Ibrahim. Suhufi Ibrahim Bawah Musa. wa Musa. Lembaran-lembaran Ibrahim. Suhuf. Itu kita imani semuanya, tidak kita tolak. Lah kitab yang lain gak perlu diimani. Weda Tripitaka, ya, Darmo Gandul, ya, kitabnya aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa kan itu Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Atau kitabnya orang Konghucu, Tao Te King. Atau kitabnya orang Majusi, Zen Avesta. Ini semua bukan kitab samawi. Ini buatan para dewa. Nah, itu ya. Baik. Itu. Atau kitabnya orang yang mau copat. Apa mau copat? Honda Coroko. Iya, ya. Itu. Kok ada kita mau copat ya? Pernah tahu mau copat? Pernah tahu? Ya. Jadi cukup itu saja 5 kitab tadi yang kita imani ya. Itu semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Terus yang nomor 4, ya, beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada para rasul. Ya. Beriman kepada para rasul, baik yang kita ketahui namanya maupun tidak kita ketahui. Jumlah rasul itu banyak, 315 jumlah rasul. Kalau jumlah nabi 120 ribuan nabi. Jumlah nabi, kalau rasul 315, yang kita ketahui namanya sedikit, maka itu yang kita imani. Yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, sama-sama kita imani. Kita yakini. Ada namanya, tidak disebut namanya. Nah, itu ya. Seperti itu. Ustadz katanya ada Nabi Samuel, Ustadz. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz katanya baru-baru ini ada Nabi Hadun. Ya. Nabi Hadun. Nabi ini makamnya di Yaman. Mulai. Ya. Itu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hati-hati ya. Seperti itu. Nah, sekarang mana dalilnya? A, B, C, D. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayatnya 177. Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Allah Ta'ala berfirman. Iya, silakan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Terus kebajikan yang benar itu seperti apa? Silakan. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu yang nomor A, yang Bapak Ibu tulis tadi. Yang B, apa itu? Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Berarti belum tertulis tadi. Beriman kepada hari akhir. Berarti masuk yang B itu mestinya. Masuk yang B. Berarti tadi sudah E berarti ya mestinya ya. Jadi A beriman kepada Allah, yang B beriman kepada hari kiamat, yang C baru urutannya berikutnya beriman kepada para malaikat. Ulang lagi Abu Hurairah, akan tetapi kebajikan itu silakan. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Lagi yang kita bicarakan kan al-birru. Al-birru itu kebajikan. Ya ini isinya kepada Allah. Terus nomor 2 yang B, beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Yang C, beriman kepada para malaikat. Malaikat. Yang D, beriman kepada para kitab. Beriman kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang E terakhir, dan beriman kepada nabi-nabi, yaitu para rasul, utusan Allah. Stop sampai di situ. Insya Allah nanti kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Poin-poin berikutnya, tolong catatannya jangan sampai lupa ya. Nanti kita tampilkan di layar, insya Allah kita pakai laptop, insya Allah ya. Baik, supaya tambah jelas. Demikian, karena waktunya sudah pukul 5 lebih, maka kita langsung tutup dengan kafaratul majelis saja. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan. Amin. Yang Allah ridhoi. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi